Baik, kita mulai ya. Sekarang kita masuk pertemuan ketiga tentang hukum keamanan laut. Kita lihat. Kita lanjutan ya dari materi yang kemarin, yaitu sejarah konferensi hukum laut internasional. Kita masuk kepada poin E, yaitu konferensi hukum laut Jenewa tahun 1960. Yang intinya ini pada konferensi ini salah satu kegiatan utama dari konferensi hukum laut Jenewa 1958 adalah tidak dapat menetapkan lebar laut wilayah karena adanya perbedaan pendapat yang besar antara negara-negara maritim dan negara-negara non-maritim. Selain itu, antara tahun 1958 hingga tahun 1960 terdapat berbagai perbedaan dalam klaim terhadap laut teritorial. Kegagalan ini menyebabkan diadakannya konferensi hukum laut kedua tahun 1960. Konferensi ini dihadiri oleh 18 negara termasuk Indonesia, khusus membicarakan mengenai lebar laut wilayah dan zona tambahan perikanan. Namun, konferensi kedua ini pun mengalami kegagalan untuk menentukan laut teritorial. Selain itu, kelemahan lain adalah pengaturan yang terlalu kompleks dari konvensi tentang perikanan dan konferensi sumber-sumber hayati laut lepas. Oke, setelah konferensi hukum laut Jenewa tahun 1960, masalah kelautan tidak terkendali dan mengarah kepada ketidakpastian. Bahkan negara-negara dunia mengenalkan rezim baru hukum laut, yaitu zona eksklusif, zona perikanan, zona ekonomi, dan zona-zona lain. Ketidakpastian ini mengarah kepada bermunculnya sengketa-sengketa di wilayah laut seperti kasus landas kontinen Laut Utara tahun 1999, kasus landas kontinen antara Inggris dan Prancis tahun 1977, kasus landas kontinen antara Libya dan Malta tahun 1984, kasus landas kontinen antara Guinea dan Guinea Bissau 1985, terus sengketa di Laut Cina Selatan yang memperebutkan kepulauan Paracel dan Spratly yang masih berlangsung hingga sekarang. Oke, itu bicara tentang konferensi tahun 60. Sekarang kita masuk pada konferensi hukum laut tahun 1982. Berdasarkan perkembangan permasalahan kelautan serta semakin matangnya hasil pembahasan naskah konvensi, maka Majelis Umum PBB dalam sidang umumnya pada tahun 1973 berhasil mengesahkan resolusi nomor 3067 yang menyerukan kepada negara-negara supaya menyelenggarakan konferensi hukum laut internasional di Caracas, Venezuela pada tahun 1973. Konferensi ini dilakukan secara silih berganti di New York dan Jenewa dan berakhir menyusun naskah final yang ditandatangani pada dalam konferensi di Montego Bay, Jamaika pada tanggal 10 Desember 1982. Telah berlaku efektif sejak tanggal 16 November 1994. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 308 ayat 1 UNCLOS tahun 1982 yang menyebutkan bahwa konvensi ini berlaku 12 bulan setelah tanggal pendepositan piagam ratifikasi atau aksesi yang ke-60. Negara peratifikasi yang ke-60 adalah Guyana pada tanggal 16 November tahun 1993. Sampai saat ini UNCLOS 1982 telah diratifikasi oleh 157 negara. Konvensi ini merupakan kegiatan puncak dari PBB yang menghasilkan Konvensi PBB tentang hukum laut atau yang dikenal dengan nama atau dikenal dengan United Nations Convention on the Law of the Sea yang kemudian disebut dengan UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 berisi 7 bab, 320 pasal, dan 9 lampiran yang
memprestasikan capaian monumental masyarakat internasional serta merupakan kerangka pengaturan yang komprehensif dalam mengatur hampir semua kegiatan di laut. Hal ini sebagaimana diungkap oleh Agus bahwa selain penting sebagai suatu perangkat hukum laut yang baru, Konvensi Hukum Laut tahun 1982 juga sangat penting karena di samping mencerminkan hasil usaha masyarakat internasional untuk mengkodifikasikan ketentuan hukum internasional yang telah ada, juga menggambarkan suatu perkembangan yang progresif dalam hukum internasional. Lahirnya UNCLOS 82 merupakan hasil dari upaya masyarakat internasional selama 14 tahun, yaitu semenjak didirikan komite ad hoc bulan Desember tahun 1967. Selain itu disepakati konvensi ini merupakan kemenangan bagi negara-negara berkembang yang pada umumnya buat pertama kali betul-betul aktif berpartisipasi dalam merumuskan berbagai ketentuan yang mencerminkan kepentingan mereka di bidang hukum laut, berbeda dengan konvensi tahun 1998 dan tahun 1960. Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur 8 rezim hukum laut yang masing-masing mempunyai status hukum berbeda-beda, antara lain 1. Perairan pedalaman, yaitu laut yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal laut teritorial atau laut yang terletak pada sisi darat dari garis penutup teluk di perairan kepulauan. 2. Perairan kepulauan, yaitu perairan yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal lurus kepulauan dan menghubungkan pulau-pulau dari suatu negara kepulauan. 3. Laut teritorial, yaitu laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal dengan lebar maksimum 12 mm. Zona tambahan adalah laut lepas yang berbatasan dengan laut teritorial, yaitu negara memiliki yurisdiksi terbatas untuk biaya cukai, fiskal, imigrasi, dan sanitasi, yang jaraknya tidak boleh melebihi 24 mil dari garis pantai. 5. Zona ekonomi eksklusif, yaitu bagian laut yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorial. Terus laut lepas, yaitu bagian laut yang bukan wilayah suatu negara maupun zona ekonomi eksklusif. Terus 7. Landas kontinen, yaitu dasar laut dan tanah di bawahnya yang berbatasan dengan daerah dasar laut di bawah laut teritorial sampai batas maksimum 350 mil dari garis pantai. 8. Kawasan atau dasar laut samudra. Kawasan atau dasar laut samudra dalam internasional, yaitu dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar yurisdiksi nasional yang kekayaan alamnya diperuntukkan bagi warisan umum umat manusia. Itu ya. Kita lihat. Sementara itu terkait dengan ketentuan perikanan, yaitu di bawah kedaulatan negara pantai, perairan, terus wilayah yang negara pantai memiliki hak-hak berdaulat, terus laut lepas. Nah, kita lihat kan, yang berhubungan perikanan itu wilayah di bawah kedaulatan negara pantai yang berhubungan dengan laut teritorial, wilayah negara pantai memiliki hak berdaulat yang berhubungan dengan zona ekonomi eksklusif. Nah, terus 3 laut lepas. Kita lihat kedaulatan negara pantai di laut teritorial. Menurut UNCLOS tahun 1982, yaitu kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalaman, meliputi pula jalur laut yang berdekatan dengan yang dinamakan dengan laut teritorial. Mengenai batas laut teritorial ditentukan bahwa setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorial sampai batas 12 mil dari garis pantai. Dari garis pangkal. Itu pasal 3 UNCLOS. Di dalam laut teritorial ini, negara pantai melaksanakan dan mempunyai kedaulatan baik atas airnya, dasar lautnya, segala kekayaan alamnya, dengan tetap memperhatikan hak lintas damai bagi kapal-kapal asing. Hak berdaulat negara pantai di zona ekonomi eksklusif, yaitu rezim zona ekonomi eksklusif, adalah suatu pengaturan baru yang telah menimbulkan perubahan mendasar dalam hukum laut dan di dalam pembagian tradisional antara laut teritorial yang merupakan zona kedaulatan negara pantai dan laut lepas. Terus kewajiban negara penangkap ikan di laut lepas. Rezim laut lepas dituangkan dalam bab 7 Konvensi Hukum Laut 1982 yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu
Bagian 1 mengenai ketentuan umum, bagian kedua mengenai kompetensi dan pengolahan sumber-sumber kekayaan hayati di laut lepas. Oke. Nah, kita lihat. Nah, kita sekarang masuk kepada konsep negara kepulauan. Oke. A. Perjuangan negara kepulauan dan wawasan Nusantara. Nah, ini konsep kita mengacu kepada negara kita di kepulauan. Perjuangan Indonesia untuk memperoleh pengakuan sebagai negara kepulauan merupakan sebuah perjalanan panjang yang sangat melelahkan. Kita belakang sebelum lahirnya Undang-Undang Perjanjian Hukum Laut Internasional tahun 82. Bagaimana kita memperjuangkannya. Nah, termasuk ini. Hal ini dikarenakan usaha-usaha untuk memasukkan rezim kepulauan selama diadakan. Yaitu kita mengacu pada sejarahnya Konferensi Koordinasi tahun 30 yang kemarin tadi diceritakan, Konferensi Hukum Laut tahun 58 sampai 60 selalu mengalami kegagalan. Di samping tidak adanya kesepakatan pengertian negara kepulauan, kegagalan tersebut khususnya negara sementara itu jauh sebelumnya bergabung Indonesia, Fiji dan Mauritius sebagai negara pendukung azas kepulauan. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 13 Desember tahun 57 mengeluarkan suatu deklarasi tentang wilayah perairan Indonesia yang kemudian dikenal dengan istilah Deklarasi Juanda. Nah, ini yang tahun 57 kita perjuangkan dan berhasil di Konferensi Hukum Laut tahun 82, alhamdulillah berhasil. Deklarasi ini mengubah batas laut teritorial Indonesia. Nah, kita berespek punya kita ya. Sebagaimana kita ketahui bersama sebelum tahun 57, sebelum deklarasi Juanda diumumkan, lebar laut kita itu hanya 3. Sesuai dengan ordinasi Belanda yang disebutkan dengan Territorial Sea on Maritime Kringen Ordonansi 1939. Nah, pasal 1 disebutkan bahwa lebar laut Indonesia 3 mil diukur dari garis rendah. Ya kan? Karena ini jelas merugikan Indonesia karena penarikan garis tersebut tidak itu mengakibatkan sebagian besar kepulauan atau kelompok pulau Indonesia mempunyai laut wilayah sendiri. Di antara laut wilayah tersebut terdapat bagian laut lepas. Nah, perasaan terpisah-pisah inilah yang kemudian menimbulkan pergolakan dalam negeri yang menodong kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada waktu itu Pak Profesor Hasim Jalal, beberapa peristiwa pergolakan tersebut, diantaranya itu munculnya negara federasi, KRIS, masih aktifnya kekuatan-kekuatan siswa kolonial Belanda, berkembangnya gerakan-gerakan yang pemberontakan itu DITI, berkembangnya gerakan kedaerahan, masih giatnya ini sulit mewujudkan kesatuan, kekayaan laut Indonesia khususnya sumber daya ikan. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, dalam rangka menjaga kesatuan, maka salah satu cara untuk melindungi kepentingan Indonesia adalah dengan jalan meluaskan lebar laut Indonesia dengan mengadakan zona perikanan. Itu cikal bakal munculnya konvensi yang kita perjuangkan tentang archipelago. Nah, walaupun cara ini tidak akan memenuhi kebutuhan karena dengan perluasan laut dari 3 menjadi 12 mil masih tetap menimbulkan adanya kantong atau laut bebas di beberapa bagian laut Indonesia. Akan tetap menimbulkan masalah politis dan Hankamnas. Satu-satu jalan yang paling tepat dalam menanggulangi adalah dengan diumumkannya konsepsi WANAS. Nah, apa itu WANAS? Wawasan Nusantara. Karena dengan demikian pelaksanaan kedaulatan Indonesia ke laut dapat dibatasi oleh perairan Nusantara. Nah, kita munculkan konsepsi wawasan Nusantara. Oleh karena itu, pada tanggal 13 Desember tahun 57, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan suatu pernyataan mengenai wilayah perairan Indonesia yang kemudian pernyataan dikenal dengan Deklarasi Juanda, yang isinya bahwa segala perairan di sekitarnya diantara dan menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk di daratan negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada negara Republik Indonesia. Oke, lanjut. Lalu lintas yang damai di perairan ini, maka kapal asing terjamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan kedaulatan. Penentuan batas laut teritorial yang lebarnya 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang.
gitu kan. Makanya dengan memperkuat deklarasi Juanda tahun 57, pelaksanaan Komisi Wawasan Nusantara, melaksanakan konvensi wawasan Nusantara, maka pemerintah Indonesia menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 4 tahun 60 tentang Perairan Indonesia, yang kemudian diganti dengan Undang nomor 6 tahun 96 tentang Perairan Indonesia. Nah, sekarang kita udah oke, karena didukung juga dengan UNCLOS 82. Dengan diundangkannya Komisi Wawasan Nusantara, maka seluruh perairan Nusantara Indonesia adalah seluruh bagian antara ini. Itu apa yang dijabarkan tadi itu ya, dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 96. Oke, mungkin itu aja hari ini pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup, saya akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.